kami dari kelompok 9 PJBL dan hari ini kami mau bercerita tentang perjalanan sosialisasi proyek PJBL kami. Proses PJBL kami dimulai dari bimbingan awal bersama dosen. Setelah sesi bimbingan pertama, kegiatan berlanjut ke pembagian tugas dan penyusunan proposal, mulai dari menentukan fokus masalah, menyiapkan data awal, hingga merancang rencana kerja kelompok secara sistematis. Proses berikutnya yaitu kami melakukan pembagian kerja kelompok, diskusi internal kelompok, dan bimbingan lanjutan untuk mengevaluasi proses dan memperbaiki arah proyek. Proses ini lumayan memakan waktu, bisa 3-4 hari pengerjaannya. Tapi setelah berhari-hari persiapan, kami melakukan sosialisasi pada tanggal 11 November 2025. Begini hasilnya. Ya, selamat dulu kepada kelompok 9 yang sudah bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan PJBL, mata kuliah MKWK, di mana kolaborasi beberapa mata kuliah, juga kolaborasi beberapa program studi. Begitu hebatnya artinya kendalanya, serunya, dan macam-macam itu menjadi perjalanan kita di dalam mata kuliah MKWK. Yaitu kita akan bermain games terlebih dahulu. Nah, di sini untuk si gamesnya ini akan dibantu sama penanggung jawab bertanggung jawab. Kepada PJ-nya kami persilakan. Jadi gamenya ini nanti kami sediakan Kahoot seperti ini, bisa dimasukkan terlebih dahulu game pinnya. Mungkin boleh dimulai. Ya teman-teman ya. Oke, di sini jadi ada 4 orang yang benar nih. Azril, keren banget kalian-kalian ini ya. Sesuai sepakatannya tadi, jadi pemenang yang akan diambil adalah untuk top 1 dan top 2-nya. Dokumentasi, mohon untuk on cam terlebih dahulu. Yang sudah on cam. PDD, kita mungkin akan lanjutin acara berikutnya ya setelah kita udah. Oh ya, ini untuk waktu pretestnya itu 10 menit ya teman-teman. Para narasumber kecil kita dipersilakan. Jadi untuk materi kali ini akan disampaikan oleh 2 orang, yaitu saya Zafran dan juga teman saya yaitu Yasin. Boleh di next. Aktivitas porsi untuk setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya, waktu makan yang teratur. Sarapan, banyak mahasiswa masih abai terhadap pola makan yang teratur dan kurangnya pengetahuan tentang kebutuhan gizi harian sesuai aktivitas mereka. Dari vitamin C, vitamin A, dan lain-lain. Penyakit hipertensi. Jika hipertensi, maka itu penyakit penyusutan. Selanjutnya menunjang cenderung memiliki konsentrasi, daya ingat, dan energi yang lebih baik saat belajar. Baiklah kita semuanya mulai hidup sehat dari sekarang. Oke deh, untuk nya itu kita tutup ya. Mungkin bisa lanjut ke rangkaian berikutnya. Kita sekarang gunakan Google. Link ini akan di kolom untuk semua yang hadir untuk mengisi ya. Kita udah memiliki daftar daftar tadi top 1 dan juga 2-nya. Mungkin bagi si top 1 dan top 2 boleh mengkonfirm untuk memenangkan hadiahnya ya. Nanti akan kami umumkan kepada si pemenang. Aku izin tutup acaranya pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wow, keren banget para panitia sosialisasinya. Udah bisa bikin acara tadi, mulai dari game sampai materi, jempol deh.
Nah, dari sosialisasi yang ada, sedikit hal yang perlu dievaluasi dan direfleksi diantaranya. Di pretest, kita memakai quizzes yang tidak premium sehingga respondennya kurang banyak yang masuk. Sementara di post-test, banyak yang tidak mengisi. Mungkin karena kelelahan dan kurang diingatkan di Zoom. Pretest bisa dialihkan medianya ke Gform atau patungan memakai quizzes berbayar cuma sementara. Sementara, post-test diingatkan terus pesertanya sehingga semua mengisi. Kurangnya peserta bisa disebabkan pengumuman atau broadcast kurang disebar sehingga banyak peserta yang belum bergabung, atau karena situasi sudah malam sehingga kurang banyak yang tertarik bergabung. Solusinya, broadcast disebarkan sebelumnya 2 hari sebelumnya sehingga banyak peserta yang bergabung, dan alokasi waktunya dibuat menjadi sore sehingga dapat menarik lebih banyak peserta. Kurang lebih itu, refleksi dan evaluasi dari kami tak hanya itu. Kami memiliki beberapa testimoni dari para peserta kami. Take a look. Halo semuanya, jadi di sini aku mau ngasih sedikit testimoni terkait pemaparan materi pola makan sehat oleh kelompok 9. Jadi menurut aku materinya ini bermanfaat banget, dimana mereka ngejelasin mulai dari pola makan sehat itu apa, terus kayak ngejelasin gizi seimbang yang benar tuh gimana, seperti penggunaan piramida makanan bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya. Terus kayak ngejelasin gimana strateginya supaya bisa melakukan pola makan yang sehat, sampai ke manfaatnya untuk kita terutama sebagai mahasiswa, seperti itu. Nah, untuk pelajaran berharganya, aku jadi tahu kalau ternyata prestasi kita itu gak hanya dipengaruhi oleh seberapa giat kita belajar, tapi salah satu faktor lain seperti pola makan ini juga secara tidak langsung bisa mempengaruhi prestasi kita di kampus. Di sisi lain juga aku jadi tahu kalau ternyata pola makan ini bisa jadi tabungan kita untuk lebih baik lagi di masa depan. Jadi semakin cepat kita memperbaiki pola makan kita, maka semakin cepat kita mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan di masa depan nantinya. Seperti itu. Terima kasih. Mulai sosialisasi yang dilakukan, saya jadi tahu betapa pentingnya menjaga pola makan bergizi seimbang. Hal ini saya lakukan dengan cara mengganti makanan tinggi lemak dan juga tinggi gula dengan makanan bergizi seimbang. Di sini dapat merasakan hasilnya, yaitu saya merasakan peningkatan energi dan juga suasana hati. Hal ini saya yakini bahwa dengan saya mengikuti sosialisasi ini, saya jadi semakin tahu betapa pentingnya makanan bergizi seimbang, di mana makanan yang tepat ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan tubuh di masa sekarang saja, tetapi juga untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Silka Samara Kolbi dengan NRP 113 dari Kedokteran Angkatan 2024. Baik, di sini insight saya yang dapat dari kelompok PJBL 9, di mana di sini saya lebih mengetahui tentang apa itu gizi seimbang, terus pentingnya gizi seimbang, terus gimana sih cara mengatur pola makan yang sehat, misalnya dari makan pagi, makan siang, dan juga makan malam yang teratur, kemudian karbohidrat untuk energi otak, dan juga variasi makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga protein. Saya Diandra Alesya dengan NIM 25102130010 di Prodi Biologi, mengikuti sosialisasi dari kelompok 9 PJBL dengan tema pola makan hidup sehat. Saya mendapat banyak sekali ilmu dan mendapat banyak motivasi untuk menjaga pola makan dan makanan yang sehat yang mesti saya makan dan lain-lainnya, dan apalagi saya ingin bulking ya. Saya mendapat tips karena saya bertanya saat itu. Terima kasih dari saya. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan testimoni untuk pemaparan materi dari kelompok 9 PJBL, yang dimana mereka menjelaskan materi tentang pola makan sehat. Di sini saya mendapatkan banyak hal-hal yang berharga dan informasi yang berharga. Seperti ternyata sekarang Indonesia itu menggunakan pola makan sehat, tidak lagi menggunakan 4 sehat 5 sempurna. Karena pada pola makan sehat sendiri itu kita bisa menyusun sesuai porsi diri kita sendiri, yang dimana kita butuh karbohidrat seberapa banyak, protein seberapa banyak, lemak seberapa banyak,
sehingga gizi yang kita masukkan itu bisa berguna atau tercukupi. Dan juga dengan pola makan sehat sendiri kita bisa diet dengan cara kita bisa mengatur bahwa kalorinya berapa yang dibutuhkan, dan karbohidratnya harus seberapa banyak, proteinnya seberapa banyak, seratnya seberapa banyak, dan lemaknya seberapa banyak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wow, testimoninya keren-keren. Terlihat bagaimana sosialisasinya memberi impak kepada mereka. Dan dengan begitu, terima kasih sudah menonton.